Oke, di stabilizer terbaca malah 270 lagi, 207 volt guys. Coba kita berikan ini dulu, daya dulu, kita berikan kerjaan si UPS nya untuk menyalurkan daya untuk ngecas laptop. Oke, sudah charging kembali. Voltasenya terbaca oleh digital multimeter marah turun yang dikeluarkan oleh stabilizer ya. Gak tahu kenapa ini agak aneh juga. Coba kalau kita ambil listriknya dari stabilizer, apakah stabilizernya benar voltasenya. Kita cek di bagian belakang di sini. Ya, tegangan yang diberikan oleh stabilizer tetap berada di antara 198 volt. Ini yang dikerjakan oleh Matsuyama. Kalau untuk Matsumoto gua kurang tahu karena sekarang masih dipakai komputer ya, masih gua pakai di komputer untuk Matsumotonya. Dan inilah hasil dari Matsuyama. Sedangkan kalau kita ambil tegangan langsung dari si UPS setelah diberikan load yang menarik dari stabilizer itu 220 volt ya. Tegangannya langsung dari AVR nya UPS sudah sesuai dengan output yang tertera di label spesifikasi pada bodi dari UPS ini. Tegangannya malah lebih cocok ya guys, lebih bagus dibanding kita stacking seperti ini, karena tegangan dari stabilizer ini malah jauh di bawah dari UPS nya, turun sebesar 20 volt. Guys, gue nggak tahu kenapa nih listrik di rumah gue sekarang tegangannya lagi naik sampai 230 volt. Kita cek apakah stabilizer dapat menstabilkan daya yang diberikan PLN saat ini dan UPS juga. Ya teman-teman bisa perhatikan di sini pada rangkaian langsung di sini, dalam artian UPS langsung terhubung ke listrik PLN. Sepertinya UPS ICA ini hanya melakukan bypass langsung, dalam artian listrik PLN tidak distabilkan banyak terlebih dahulu oleh UPS, karena itu langsung dialirkan tegangan sebesar 230 volt. Menurut saya perhatikan, kita cek sekarang untuk stabilizernya. Sedangkan untuk rangkaian stabilizer langsung nempel ke listrik PLN, stabilizer bekerja sebagaimana dengan mestinya, yaitu menstabilkan tegangan yang masuk pada dirinya dari listrik PLN guys. Bisa cek di sini teman-teman. Tegangan yang dikeluarkan oleh stabilizer sebesar 219 sampai 220 volt. Sedangkan tegangan yang dikeluarkan oleh UPS ICA tadi langsung dilakukan bypass, dalam artian tegangan tidak ada dirubah yang masuk dari PLN. Ketika listrik memang sedang mengalir, tegangan tetap akan dialirkan sebagaimana PLN memberikan tegangan. Dalam artian jika tadi PLN memberikan tegangan 230, ya si UPS langsung memberikan jumlah tegangan seperti itu, tidak dilakukan modifikasi terlebih dahulu sebagaimana yang dilakukan oleh stabilizer. Karena itu sepertinya lebih baik jika kita melakukan stacking, yaitu stabilizer dulu yang menempel ke listrik PLN, baru UPS mengambil dayanya dari stabilizer, tidak seperti kemarin ya guys. Dalam artian UPS yang nempel ke listrik terlebih dahulu, baru setelah itu distabilkan. Ya ini dia guys, stabilizer pejuang gua Matsumoto yang udah mendampingi gua kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun. Kelihatan nih dari colokannya aja, kabel colokannya udah banyak banget nih. Tahu tanah, tahu karat dah ini. Di mur-murnya juga baut-bautnya nempel pada bodi juga udah kelihatan banget karatnya guys. Langsung aja kita tes bagaimana perbandingannya dengan Matsuyama yang tadi di awal sudah kita cek ya. Oke, ini posisi pengetesan rangkaiannya masih seperti tadi di awal semua guys. Jadi
si stabilizernya ini masih langsung menempel ke UPS ya, bukan menempel ke rangkaian listrik PLN ya. Jadi yang menempel ke rangkaian listrik PLN adalah UPS-nya, bukan stabilizernya. Karena gua kepo apakah Matsumoto dapat lebih menstabilkan dirinya dibandingkan Matsuyama jika loading power dari baterai UPS secara langsung. Kita cek aja guys. Nah ini untuk posisi multimeter yang terkoneksi langsung ke UPS, daya yang dikeluarkan UPS adalah 232 volt. Sepertinya itu adalah tegangan yang dikeluarkan oleh PLN saat ini. Kita cek kalau dipindahkan ke stabilizernya, tegangannya menjadi 228 volt. Berarti si stabilizer ini masih bekerja untuk menstabilkan tegangan dari UPS. Sekarang nanti akan kita tes jika loading langsung dari baterai UPS. Kita cek guys. Nah ini teman-teman bisa perhatikan saat ini sudah kondisi daya itu loading langsung dari UPS ya teman-teman. Bisa dengarkan suara beep yang dikeluarkan oleh UPS nya. Memang saat ini masih belum ada daya yang keluar, dalam artian UPS belum bekerja untuk mengeluarkan power yang disimpan oleh baterainya. Belum ada alat elektronik yang menyedot power dari UPS. Kita akan cek dengan, saya akan menyalakan TV sini. Yap, ini posisi stabilizer sudah narik daya ya. Di sini ada TV dan ada beberapa konverter, kemudian ada juga casan laptop. Sepertinya UPS harusnya sudah memberikan dayanya pada 3 perangkat elektronik yang terkoneksi melalui stabilizer. Di sini kalau kita lihat tegangannya sedikit turun, malah ada di angka 184 volt. Sekarang kalau saya cek langsung tegangan yang dikeluarkan jika kita melalui kontak dari UPS-nya, itu ada di 215 volt. Kalau misalkan kita berikan si UPS ini kerjaan untuk mengeluarkan dayanya pada perangkat elektronik. Jadi sepertinya memang rangkaiannya yang bagus itu stabilizer lebih dahulu ke power PLN dulu ya guys, baru habis itu UPS ngambil ke stabilizer. Sama saja seperti Matsuyama, berarti memang rangkaiannya kalau stabilizer di terakhir, dalam artian PLN, UPS baru ke stabilizer. Stabilizer ketika loading daya dari UPS yang notabene nya sudah memiliki APR, malah makin anjlok voltasenya. Teman-teman cek ke situ 186. Coba kita cek kalau menggunakan wattmeter ini berapa yang terbaca. Ya, kalau angka wattmeter malah menunjukkan sekitar 216, kan sekitar 216 ya guys, sekitar 216 seperti yang ditunjukkan oleh multimeter jika mengambil tegangan langsung dari kontak colokan yang tertempel pada badan UPS. Oke sobat, kali ini kita tes untuk UPS Vertiv Libert dengan tipe PSA 1500 punya gua. PSA 1500 ini memiliki baterai dengan tegangan sekitar 1500 kVA dan daya yang dikeluarkannya sanggup hingga 900 watt. Tapi ingat sekali lagi, 900 watt kalau gua rasa sih nggak akan bisa ya dikeluarkan semua. Selalu ingat dengan rule 80%. Rangkaian kali ini masih sama seperti tadi, langsung colok ke PLN dan tegangannya terbaca sekitar 222 volt. Kalau saya ambil langsung dari UPS ya, sama seperti Ica, ini akan membypass listrik langsung PLN ketika terdeteksi memang tidak ada mati lampu. Sekarang saya coba untuk mematikannya. Saya copot aja stekernya, yang terbaca di wattmeter kurang lebih sekitar 232 dan di digital multimeter sekitar 170 volt. Kalau dari forum sih ya, tadi mungkin kita harus memberikan load dulu ke UPS-nya agar voltasenya yang dibaca oleh multimeter
dapat terdeteksi dengan benar. Gue juga nggak tahu kenapa begitu, tapi ya sepertinya mungkin untuk menghemat baterainya kali ya. Kalau memang nggak ada load ya ngapain digede-gedein tegangannya. Oke, ini gue cek saja pembacaan dari digital multimeter untuk kerangkaian stabilizer, di mana stabilizernya seperti awal tadi Matsuyamanya saya colokkan untuk mengambil daya dari UPS. Terbaca sekitar 160 volt dari stabilizer mengambil daya langsung dari UPS. Oke, sekarang gue coba pindahin wattmeternya, langsung baca dari stabilizer. Bentar gengs, agak susah ini. Nah, yang terbaca dari wattmeter sekarang dari stabilizer itu 209 volt untuk tegangannya. Berbeda ya, lagi-lagi berbeda untuk pembacaan antara wattmeter dan digital multimeter. Oke, sekarang gue coba colokin lagi listrik ke UPS-nya. Yang terbaca tegangan dari stabilizer sekitar 216 volt dan di digital multimeternya sekitar 222 volt. Ya mirip-mirip lah guys, nggak terlalu beda jauh, jadi nggak masalah karena stabilizer juga butuh waktu kan untuk menstabilkan tegangannya. Mungkin kalau yang versi-versi lebih mahalnya dapat secara langsung ya menstabilkan tegangan, karena ini versi rakyat jadi ya tegangannya mungkin agak-agak butuh waktu untuk dia menstabilkan. Masih terbaca di 222. Oke guys, sekarang gua coba untuk kasih kerjaan ke UPS nya untuk mensuplai tenaga ke kulkas. Di digital multimeter yang terkoneksi ke stabilizer terbaca tegangan PLN sebesar 220 volt tadi, sedangkan yang di wattmeter langsung ke UPS itu sebesar 228 volt ketika load mensuplai power untuk kulkas. Jadi kurang lebih sama ya keduanya nih. Digital multimeternya gue pindahin, sekarang gue coba cabut. Apakah benar akan menstabilkan tegangannya? Ya, seperti yang bisa teman-teman lihat, sekarang tegangannya lebih stabil dari 180 tadi sebelum nggak ada kerjaan. Sekarang udah ada kerjaan jadi 204 volt naik. Sekarang gue coba pindahin ke stabilizer lagi, terbaca 185 volt untuk stabilizernya. Ya, sepertinya hipotesis awal kita benar ya guys. Kalau rangkaian dari stabilizer ngambil ke UPS itu kurang bagus. Jadi lebih bagus stabilizer ditaruh di depan yang untuk menjembatani dari PLN ke UPS. Ini gua tes lagi, udah gua colok kembali UPS-nya ke listrik rumah. Terbacanya 216 volt. Butuh waktu untuk stabilizer untuk menstabilkan tegangan. Power yang digunakan oleh kulkasnya itu kurang lebih sekitar 500 wattan karena baru nyolok ya. Namanya kulkas jadul ini gengs, jadi kadang-kadang tegangannya suka tinggi sekali kalau baru nyala terutama. Baiklah kawan-kawan semua, akhirnya lumayan dapat beberapa pengalaman untuk gua pribadi yang tadinya awalnya terlalu yakin kalau UPS itu lebih baik ditaruh langsung ke PLN dan setelah itu ada stabilizer. Sekarang setelah gua melakukan tes ini, rangkaian yang tercolok ke mining rig gua kayaknya harus gua rubah jadi stabilizer dulu di depan, baru setelah itu UPS. Terlebih lagi UPS ICA gua ini kalau nggak salah dia belum punya yang namanya surge protector, jadi untuk sedikit bertahan kalau ada serangan dari listrik, serangan dari petir ya. Tapi untungnya sih insya Allah daerah gua aman dari petir-petir besar. Banyak tapi ya nggak sebanyak yang mungkin daerah yang lebih berbahaya. Oke sobat, semoga bisa bermanfaat percobaan gua kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gua selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.